bahas ini ya. Kita lanjut ke bahasan berikutnya 1.3. Mudah-mudahan kalian sudah baca juga semuanya yang terkait ini. Nanti hari ini kita bahas sampai ke persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran. Oke, nilai mutlak. Nah, kalau nilai mutlak itu secara definisi bisa kita bilang ya, nilai yang selalu bernilai positif gitu ya. Jadi nilai mutlak ini adalah nilai yang selalu bernilai positif untuk semua elemen bilangan realnya. Secara definisi ini dinyatakan seperti ini. Nilai mutlak X itu akan sama dengan X ya. Artinya elemen yang di dalam nilai mutlak ini langsung ditulis ya. Jika memang elemen yang di dalam nilai mutlak ini ya X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Ya. Tetapi kalau misalnya nilai X yang di dalam nilai mutlak ini lebih kecil dari 0 ya, maka penulisan nilai mutlak X-nya adalah sama dengan minus X. Ya, minus X. Nah, jadi misalnya kalau kita ambil contoh X-nya adalah misalnya 3. 3 itu kan lebih besar dari 0. Maka nilai mutlak dari 3 ini ya sama saja sama dengan langsung X-nya, yang X ini tulis 3. Tapi berbeda halnya dengan kalau dia negatif 3. Negatif 3 itu lebih kecil dari 0 ya, lebih kecil 0. Maka penulisan nilai mutlak minus 3 ini kita tulis negatif, ini negatif, negatif. X-nya tadi ini, minus 3. Sehingga negatif, negatif X. Ya, negatif, negatif 3. Ini jadi sama dengan 3. Ya, jadi itu diingat, definisi nilai mutlaknya itu akan sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Tapi dia akan minus X jika X-nya lebih kecil 0. Ya. Nah, nilai mutlak ini banyak dipakai untuk mengukur atau menentukan suatu jarak tertentu atau ada suatu batasan tertentu. Contohnya misalnya kita bilang, oh saya pingin X-nya yang lebih kecil dari 4. Gitu ya. Berapapun apanya, jaraknya lebih kecil dari 4 meter misalnya dibilang. Nah, tentu kalau kita bilang jaraknya lebih kecil dari 4 meter, ya, maka itu bisa kita buat misalnya ini 4 meter, ini 4 misalnya. Dari mana? Pasti selalu diawali dari titik awalnya dia kan gitu ya. Lebih kecil dari 4 meter boleh ke kiri, boleh ke kanan kan gitu. Ya, asumsikan ini sama panjang. Ya, sehingga artinya apa? Boleh kita maju 4 meter, boleh kita mundur 4 meter. Ya, berapa saja yang bisa maju? Boleh 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan seterusnya. Ini menyatakan bahwa kita itu jaraknya misalnya 4 meter perpindahannya. Ya. Jadi perpindahannya itu lebih kecil dari 4 meter misalnya. Oke, jadi penulisan yang lebih kecil dari jarak tadi, yang 4 meter ini misalnya, ya ini representasi seperti ini sebenarnya. Ya, boleh maju 4 meter, boleh mundur 4 meter. Ya, ini. Oke. Nah, berbeda halnya kalau kita bilang saya ingin jaraknya lebih besar dari 4 meter. Kalau 4 lebih besar dari 4 meter kan berarti harus kita buat X yang di sini boleh 5, boleh 6, boleh 7. 5 kan lebih besar dari 4 kan gitu. Ya. Jadi itu kira-kira yang kita buatkan di dalam nilai mutlak ini. Jadi misalnya tadi lebih kecil dari 4 meter kita representasikan seperti ini. Tapi kalau dibilang lebih besar dari 4 meter, nanti berarti nilai-nilai yang ngambil sini. Ya. Kemudian nilai-nilai yang bisa kita masukkan tadi ke jarak ini tadi kan tidak satu nilai. Jadi contohnya misalnya kalau dibilang lebih kecil dari 4 meter, itu boleh diambil 1 meter, 2 meter, 3, dan seterusnya. Ya, karena ini adalah kumpulan nilai-nilai, maka kita harus representasikan dalam elemen himpunan. Ya, yang kemarin bisa dalam bentuk grafik, dari himpunan penyelesaian, dan grafik selang gitu kan. Bisa 3 hal itu. Ya, kita buat. Oke, sampai sini paham kira-kira makna atau kegunaan dari nilai mutlak ini? Paham ya? Oke. Nah, di sini ada sifat-sifat nilai mutlak yang perlu kita ketahui. Jadi yang pertama, nilai mutlak A dikali B itu sama saja dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Ya, nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Jadi kalau ada misalnya 2 dikali 3, ya, ini sama saja. Kalau ini dimutlakkan sama saja nilai mutlak 2 dikali dengan nilai mutlak 3. Untuk pembagian juga sama. Jadi
nilai A dibagi nilai B dimutlakan itu sama saja nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Ya, tetapi kalau untuk penjumlahan A tambah B itu bisa lebih, kalau ini kita mutlakkan itu lebih kecil sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Kapan ini terjadi sama dengan? Kalau kedua-duanya memiliki nilai tanda yang sama. A dan B positif atau A dan B negatif. Kalau ada salah satu yang negatif, maka ini akan lebih kecil dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Oke. Tetapi kalau misalnya nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B, ini akan lebih besar untuk nilai mutlak yang A-nya dimutlakan dikurang B-nya dimutlakan. Ya. Nih. Jadi ini sifat-sifat ini harus kita ingat. Ya. Oke. Nah, dari penjelasan yang ini tadi, kita ingin tadi mengukur jaraknya berapa, sehingga ada persamaan nilai mutlak yang berlaku yang harus kita ingat. Dan nilai mutlak X yang lebih kecil dari A itu, ini akan terpenuhi jika dan hanya jika X-nya lebih besar dari minus A dan X-nya lebih kecil dari A. Jadi kalau kita bilang tadi nilai mutlak X lebih kecil dari 4 ini akan terpenuhi jika X-nya lebih kecil dari 4 dan lebih besar dari minus 4. Ya, tadi sini. Yang bisa kita ambil X-nya lebih besar dari minus 4. Oh, minus 3. Minus 3 dimutlakan. Dimutlakan itu 3. Masih lebih kecil dari 4. 0. Dimutlakan 0. Itu lebih kecil dari 4. Dan seterusnya. Semua yang ada di sini itu berlaku untuk persamaan nilai mutlak X yang lebih kecil dari 4 ini. Ya, jadi atau sebaliknya kalau kita bilang supaya ini berlaku, ya dia harus memenuhi ini. Kalau misalnya ada X yang lebih besar dari minus 4 dan X yang lebih kecil dari 4, maka ini bisa kita representasikan nilai mutlak X lebih kecil dari 4. Ya, ini yang pertama. Tapi kalau untuk yang lebih besar, ya, yang lebih besar, kita harus menulisnya secara terpisah. Jadi yang pertama kita tulis X-nya lebih besar dari A sesuai dengan penulisan ini. Tapi kita sudah hilangkan nilai mutlaknya. Atau X-nya lebih kecil dari minus A. Ya, jadi kan selalu penulisannya kan berkebalikan. Tadi ini lebih kecil, kemudian satunya lagi lebih besar. Ini kan lebih besar tanda ini, karena perutnya itu ke arah X-nya, kan gitu ya. Kan penulisan biasanya gini ya. Ini K, kalau begini kan B gitu ya, besar. Ini kan X-nya ke arah B kan. Oke. Ya, sampai situ ada pertanyaan? Cukup? Ya, ini ya. Jadi kalau misalnya tadi ada yang lebih kecil, ini kita tulis seperti ini. A ini sebenarnya bebas, tidak harus konstanta. Variabel juga boleh. Ya, cuma kalau dia variabel nanti diperhatikan tetap variabelnya nanti adalah yang lebih kecil dari ininya. Kalau ini variabel tadi A-nya, berarti di sini variabel A-nya tadi ini kita ganti dengan variabel itu. Ya, kemudian ini negasikan dari persamaan variabel itu. Ya. Kemudian pertanyaannya, ada nggak misalnya yang nilai mutlak ini bernilai negatif? Contohnya misalnya nilai mutlak X lebih kecil dari minus 2. Ada nggak soal seperti ini misalnya? Ketemu nggak kita itu? Atau ada nggak soal yang menyatakan nilai mutlak X lebih besar dari minus 2? Ya, jadi kalau yang seperti ini, yang negatif, ini tinggal dilogikakan saja, karena tadi ini nggak pernah kayaknya muncul soal seperti ini ya, karena ini cukup logika saja untuk menjawab ini. Nilai-nilai X yang berlaku di sini apa? Contoh misalnya nilai mutlak X ini kan selalu positif, sedangkan ini negatif ya karena ada minus 2. Oke. Nah, tinggal diperhatikan apakah memang betul positif itu lebih kecil dari negatif. Tidak kan? Ini berarti himpunan kosong ini. Kalau di sini himpunan kosong. Tidak ada elemennya. Tapi kalau ini positif, lebih besar dari yang negatif. Pasti setiap apapun di sini yang positif, pasti lebih besar dari negatif. Ini semua bilangan real. Ya, ini semua bilangan real.
Ya, dan nggak perlu, artinya kita nggak perlu menyelesaikan seperti ini, mana berapa X-nya, ya udah langsung otomatis dapat itu gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, di sini diperhatikan, kalau tadi X-nya lebih besar dari, nilai mutlak X lebih besar dari A, ini kita bilang, X lebih besar dari A, ini tidak boleh digabung dengan yang lebih kecil begini dibuat, minus A. Ini nggak boleh ya. Ini jangan pernah ditulis seperti ini. Karena apa? Aturan ketranstipan kan berlaku. Ini kan dibilang padahal ini kan atau. Ini atau loh, bukan dan. Kalau dan baru bisa dibuat seperti ini sebenarnya. Tapi di sini atau. Dan lagian ini tidak pernah betul bahwa minus A, kalau aturan ketranstipan yang minggu kedua kita bahas, itu lebih besar dari A. Ya, tidak mungkin ada suatu bilangan yang negatif lebih besar dari bilangan yang positif. Ya, makanya nggak boleh. Oke, itu kira-kira makna dari apa yang ada di sini ya. Nah, berikutnya di sini ada contoh misalnya kita mau mencari pertaksamaan nilai mutlak dari X dikurang 7 yang lebih kecil dari 2. Nah, ini caranya dilihat. Saat dia tandanya lebih kecil dari 2, berarti yang berlaku adalah sifat pertaksamaan nilai mutlak yang pertama. Ya, penulisannya bisa kita satukan kan gitu ya. Ini nilai mutlak X kurang 7 lebih kecil dari 2, ini jika dan hanya jika X kurang 7 lebih besar dari minus 2 lebih kecil dari 2. Ini masing-masing kita lakukan penjumlahan invers dari minus 7. Sama-sama tambah 7 tambah 7 tambah 7. Sehingga ini minus 2 tambah 7, ini jadinya penjumlahan inversnya dari minus 7 sama dengan 0. Ya, penjumlahan identitas 0 itu adalah hasilnya dirinya sendiri, tinggal X. Kemudian 2 tambah 7. Ini hasilnya 5, sedangkan ini hasilnya 2 tambah 7 itu 9. Oke, jadi himpunan penyelesaian untuk pertaksamaan ini adalah semua bilangan real, ya, di mana X-nya yang lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 9. Ya, ini. Jadi kalau kita buat misalnya 8 gitu ya, ada 8, berarti 8 dikurang 7 itu lebih kecil dari 2, betul gitu ya. Kemudian kalau kita buat misalnya dari sini di bawah 5, 4 gitu ya, 4 dikurang 7 itu adalah misalnya 4 minus 4 ya. 4 ya. Kalau di besar dari 5 berapa itu? 4 boleh nggak? 4 boleh nggak? Kita buat di sini. Halo? Masih dengar? Ya, 4 boleh nggak kita buat untuk ini? Kita mau ngetes apakah penyelesaian kita dapatkan ini memenuhi untuk ini. 4 misalnya, boleh nggak kita masukkan di sini? Enggak, Pak. Tidak, ya. Karena tadi yang 5, 9 ini kan berada di sini ya. Berada antara ini. Nih. Sedangkan 4 itu ada di sebelah kiri 5. Sini 4 kan? 4 di sini. Ya, sehingga ini tidak boleh kita buat 4. Tapi kalau kita buat misalnya 6, 7, 8 di 5,01, kemudian 8,99 itu boleh ya. Jadi kalau kita buat 6, berarti 6 dikurang 7 adalah 1 ya, min 1 dimutlakkan itu 1 lebih kecil dari itu. Ya, itu kira-kira ini. Jadi nanti bisa dipastikan apakah himpunan penyelesaian yang kita buat ini sudah memenuhi pertaksamaan ini. Ya, supaya memastikan, tinggal dicoba aja di cross check ke sininya ya. Nah, itu ya. Untuk soal yang kedua, contoh yang kedua ini 112. Ya, ini sama dengan 111, bedanya adalah ini tandanya lebih besar yang di sini. Berarti kita memakai ini. Ya, tadi kalau lebih besar sama dengan ini kita harus tulis terpisah. Pertama, 4x tambah 1 lebih besar sama dengan 6. Kemudian yang kedua, yang negatifnya berarti 4x tambah 1 lebih kecil sama dengan minus 6. Ya, ini masing-masing kita selesaikan. Jadi untuk yang pertama misalnya ini kita kerjakan, ya 4x tambah 1 lebih kecil sama dengan minus 6. Ini kita tambahkan invers penjumlahan untuk 1. Tambah di sini min 1, tambah di sini min 1. Minus 6 tambah minus 1 itu adalah minus 7. Ini tinggal 4x sebelah kiri. Ya, kemudian kita lakukan operasi perkalian invers terhadap 4.
Ya, sehingga 4x lebih kecil sama dengan minus 7 ini sama-sama kita kali dengan 4 pangkat min 1, ya, itu yang sama dengan 1/4. Ya, 1/4 ini adalah lebih besar 0. Kemudian aturan kita yang kemarin, kalau perkalian dengan bilangan positif tidak merubah tanda, sehingga ini tetap tandanya lebih kecil sama dengan. Tinggal dikalikan ke sebelah kiri 4x ini, menghasilkan x, ke sebelah kanannya menghasilkan minus 7/4. Jadi dapat 1, ini x-nya minus 7/4, lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti dia ke kiri. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua kita selesaikan. 4x tambah 1 lebih besar sama dengan 6. Ini sama, kita melakukan penjumlahan inverse terhadap 1. Berarti di sini minus 1. Ya. Ini dapat 6 kurang 1, 5. Di sini tinggal 4x. Kemudian 4x sama, lebih besar sama dengan 5. Dikalikan lagi dengan inverse dari 4 ini. Perkalian inverse. Inverse perkalian dari 4 itu sama dengan 1/4 juga. Ini tidak merubah tanda karena lebih besar 0. Sehingga x-nya lebih besar sama dengan 5/4. Jadi sini misalnya 5/4. Oke, ini. Ya. Nah, jadi himpunan penyelesaian untuk ini adalah kita bisa tulis bahwa x-nya adalah yang memenuhi x yang lebih kecil dari minus 7/4 atau x-nya yang lebih besar sama dengan 5/4 x elementary. Ya, atau boleh kita tulis seperti ini. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Paham? Ya, paham ya ini ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Dari tabel 1 tadi kita peroleh bahwa nilai mutlak x itu dikuadratkan itu akan sama dengan x kuadrat. Ya, x kuadrat. Karena x ini kan positif, ya, hasil x kuadrat ini selalu positif, sehingga ini juga positif. Kalau ini berlaku, karena ini berlaku, ya, maka kalau ada nilai mutlak x, ini kalau ini kita kuadratkan, ya, nanti juga akan berlaku untuk ini ya, menggantikan ini kita x kuadrat. Kalau ada x nilai mutlak x yang lebih kecil dari nilai mutlak y, ya, ini pasti akan berlaku, ya, nilai mutlak x kuadrat, ya, lebih kecil dari nilai mutlak y kuadrat. Ya, kenapa? Karena Pak, maaf, mungkin sepertinya suaranya ke mute, Pak. dia kadang berpindah dianya. Udah kedengaran lagi? Sudah, Pak. Udah, Oke, ya. Pak. Kenapa? Bisa diulang, Pak. Ya. Oke. Itu apa? Ini driver apaan ya kayaknya? Driver mic-nya ke browsernya. Ada yang tidak kompatibel. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau ada nilai mutlak x yang lebih kecil dari mutlak y, ini akan berlaku jika x kuadrat lebih kecil dari y kuadrat. Nah, untuk contoh 1/13 ini, kalau ada pertaksamaan seperti ini, nilai mutlak 4x tambah 3 lebih kecil dari nilai mutlak x kurang 2, kita mau mencari berapa saja x yang bisa memenuhi pertaksamaan nilai mutlak ini. Ya, ini kita harus rubah ke bentuk ini. Tadi kita udah bilang nilai mutlak x lebih kecil dari mutlak y, ini akan berlaku x kuadrat lebih kecil dari y kuadrat. Untuk itulah ini kita kuadratkan dulu, ini kita kuadratkan, ya, sehingga ini bisa kita jabarkan 4x kali 4x itu ya. Ini. Jadi 4x tambah 3 dikali 4x
tambah 3. Ya, ini 4 kali 4, 16, X kali X, yaitu X pangkat 1 tambah X pangkat 1, kali X pangkat 1 berarti X pangkat 1 tambah 1, X pangkat 2, kan gitu ya. Kemudian ini 4 kali 4X kali 3, 3 kali 4, 12, jadi 12X. Ya, ini juga sama, 12X. Kemudian ini 3 kali 3, 9. Ya, sehingga ini dapat 24X. Ya. Jadi 16X kuadrat tambah 24X tambah 9. Kemudian ada hal yang sama kita lakukan, X kuadrat kali, dikurang 2 kali 1, atau kita bilang ditambah 2 kali 1 kali minus 2. Ya, sehingga minus 4X. Kemudian minus 2 dikuadratkan adalah 4. Nah, ini kita samakan yang variabel yang sama, kita pindahkan ke sini, ya, atau ditambah dengan inverse dari penjumlahan dari X kuadrat ini, ya, sehingga 16 kurang 1 itu 15 X kuadrat, 24 dikurang-kurang gitu ya, menjadi 28, atau 24 tambah 4, 28X, tambah 9 kurang 5, kurang 4 itu 5. Ya, kalau sudah dapat ini bisa kita faktorkan ya, atau bisa menggunakan rumus ABC, bebas. Kalau menggunakan rumus formula ABC berarti ini adalah nilai A, ini nilai B, nilai C. Jadi nilai A itu adalah nilai yang berada di koefisien X kuadrat, B itu yang berada di koefisien X, sedangkan C itu adalah konstantanya. Nah, sedangkan rumus formula ABC itu adalah X1, X2-nya minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC. Ya, 4AC. Oke, tinggal dimasukin dari sini. B-nya tadi 28, berarti minus 28 plus minus 28 kuadrat, dikurang 4 kali A-nya 15, C-nya 5. 4 kali 15, 60, 60 kali 5 adalah 300 ya. Jadi minus 28 plus minus 28 itu kuadratkan akar 784. Kurang 300, berarti tinggal ini 484 gitu ya. Ini kita akarkan, akar dari sini adalah dapat 22. Kenapa plus minus? Karena 484 ini bisa juga dari 22 kuadrat, ini 22 kuadrat, ini kan sama dengan 484. Ya, kemudian sama juga 484 itu adalah positif dari 22 kuadrat itu. Ya, jadi ada plus minus. Nah, pertama kita ambil yang untuk positifnya, berarti minus 28 tambah 22 dibagi dengan 30 dapat minus 6 bagi 30. Sama-sama dibagi dengan 6, tinggal minus 1/5. Kemudian yang kedua, boleh ini minus 28 yang dikurangi 22, sehingga dapat minus 50 dibagi dengan 30, sama-sama dibagi 10, dapat minus 5/3. Jadi penyelesaian untuk ini adalah ini. Ya, atau ini kalau difaktorkan sudah bisa langsung ya silakan saja, tapi ada beberapa misalnya yang susah kita untuk faktorkan gitu ya. Ini 5 itu karena di sini positif semua, kita buat aja ini positif. 5 itu adalah 5 kali 1. Oke, kemudian ada X, 15 itu adalah 15 kali 1 atau 1 kali 15 atau 3 kali 5. Ini 28. 28 itu lebih cocoknya adalah ini 5. Ini kita buat misalnya 5. Ya, ini kan sudah 25, berarti sini 3. 25 tambah 3, 28. Jadi bisa kita buat ini. Ya. Jadi dapat 5X tambah 1 dikali 3X tambah 5. Ya, kalau dari sini kan dapat betul, ini minus 1/5. Dari sini adalah minus 5/3. Ya, bebaslah. Kalau mau dibuat langsung ke sini boleh. Formula ABC dibuat boleh. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kan di sini lebih kecil dari 0, berarti kita ambil yang daerah negatif. Nih, untuk himpunan penyelesaian ini. Oke, jadi yang pertama kita buat minus 1/5, satunya lagi minus 5/3. Di antara nilai ini ada minus 1, setelah minus 1/5 ada 0, sebelum minus 5/3 itu ada minus 2. Kita cek masing-masing. Untuk 0 kalau dimasukkan di sini tinggal 5 positif. Kemudian di antara minus 5/3
dengan minus 1/5. Misalnya kita ambil minus 1. Minus 1 masukkan ke sini. 15 kali 1, 15. Kurang 28. Ya, ditambah 5. 5 tambah 15 itu 20 kurang 8, negatif 8 gitu ya. 8 negatif. Kemudian di sebelah kiri minus 5/3. Misalnya kita ambil minus 2. Kita masukkan ke sini atau ke sini boleh. Kalau minus 2, ini berarti 10 tambah 1 minus 9. Ini 6 tambah 5 positif 1. Positif kali positif adalah positif. Ya, positif. Yang kita butuhkan tadi daerah negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ini. X di mana X-nya yang lebih besar sama dengan, ya, X lebih besar sama dengan minus 5/3 dan X yang lebih kecil sama dengan minus 1/5. Jadi itulah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Oke, ya. Ya, ini tadi konsep ini bisa kita sederhanakan sebenarnya ya dengan menggunakan aturan ini. Jadi kalau ini kan boleh kita rubah menjadi X sama-sama ditambah inverse dari Y kuadrat. Kan begini ya, boleh ya. Aturan yang kemarin itu. Nih. Nah kan, inverse penjumlahan dari Y kuadrat kan minus Y kuadrat. Ini jadinya apa? Jadinya boleh kita bilang X kuadrat kurang Y kuadrat. Ini penjumlahan inverse hasilnya 0. Nah, ini kan sudah masuk ke sini. Kemudian kuadrat perkalian kuadrat sekawan gitu ya. Ini kita buat jadinya X kuadrat kurangi kuadrat itu sama dengan X dikurangi dikali X tambah Y. Artinya kalau ada seperti ini tinggal perkalian satu yang dikurang, satunya lagi ditambah, kan gitu. Nah, ini variabel X, ini bebas saja, ini hanya simbol. Ini boleh saja kita bilang ini A, ini B. Sehingga kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat lebih kecil 0, itu sama dengan A dikurang B dikali A tambah B, kan gitu ya. Ya. Ini. Sehingga soal ini tadi, ya, ini boleh kita ganti dengan A. Ini kita ganti dengan B. Ya. Nih. Jadi ini kalau ini kita buat A tadi, ini A, ini B, maka untuk penyelesaian ini bisa kita buat A dikurang B dikali A tambah B. A-nya dimasukin 4X tambah 3, ya, dikurangi B-nya X kurang 2, dikali, boleh seperti ini, bebas lah. Supaya membedakan aja. Ini dioperasikan dulu satu kali operasi, kemudian operasikan lagi untuk penjumlahannya. A, ini 4X tambah 3, ditambah B, X kurang 2 ini. Oke, ini kita selesaikan satu-satu. Nih, selesaikan dulu ini. Ya, tentu adalah apa? 4X dikurang X, itu adalah 3X. 3 dikurang 2. Ini kadang salah orang ya. Kalian jangan ada yang salah. Ini dibuatnya langsung minus 2, sehingga di sini hasilnya 1, itu jadi salah ya. Ini jadinya berubah tanda kan? Negatif, itu positif. Jadi 3 tambah 2. Itu hasilnya 5. Oke, kemudian ini penjumlahan. 4X tambah X dapat 5X. Kemudian 3 ditambah minus 2 berarti 3 dikurang 2 itu adalah 1. Jadi pembuat nolnya adalah 3X tambah 5, kemudian 5X tambah 1 yang lebih kecil 0. Ini adalah untuk yang 3X tambah 5 itu pembuat nolnya minus 5/3. Untuk 5X tambah 1 pembuat nolnya adalah minus 1/5. Nah kalau kita lihat ini kan sama dengan ini. Ini tadi. Oke, tuh ya. Nah, dengan cara yang sama, tentu karena ini tadi sudah kita cek di sini, ya. Jadi himpunan penyelesaiannya lah sama, yaitu X yang lebih kecil dari minus 1/5, lebih besar sama dengan
minus 5/3 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya sama, X di mana X-nya lebih besar dari minus 5/3 dan X-nya lebih kecil sama dengan minus 1/5 ya. Untuk kira-kira. Jadi itu ya, bebas kalian mau menggunakan yang mana, boleh seperti ini, boleh menggunakan yang tahapan ini. Silakan saja dipilih mana yang gampang menurut kita aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Nah, ini yang terakhir ini. Nih. Kalau ada perkalian suatu konstanta tertentu terhadap nilai mutlaknya. Nah, ini tadi kita punya, kalau A dikali dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B, kan itu sama dengan nilai mutlak A dikali B dimutlakkan. Ya. Nah, kalau A-nya positif, kalau A positif, ini untuk A yang lebih besar 0. Ya, maka A itu kan itu akan sama dengan nilai mutlak A. Oke, karena itu kalau ada nilai A dikali dengan B, nilai mutlak B, ini sama saja nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Ya kan? Ini kita ganti dari sini kan? Nih. Oke. Karena ini berlaku, maka ini kan jadi nilai A, nilai mutlak A kali nilai mutlak B jadinya sama ini kan gitu. Ini jadinya ke sini. Oke, untuk itulah ini bisa kita ganti. 2 dikali 2X, 2 dikali ke minus 3-nya. Jadi kita buat jadinya seperti ini. 2 dikali 2X dikurang 3. Ya, ini kurung biasa ya. Mutlakan lebih kecil sama dengan X. Nilai mutlak X tambah 4. Tambah 8. Oke, jadi ini, sehingga ini dapatin 4X kurang 6 lebih kecil sama dengan nilai mutlak X kurang tambah 8. Oke, kalau sudah dapat ini tinggal ini dikuadratkan. Jadi 4X kurang 6 kuadrat lebih kecil sama dengan X tambah 8 dikuadratkan. Gunakan aturan yang tadi, aturan yang ini tadi. Ya. Jadi kita buat ini jadi A, ini kita buat B, ya. Jadi dapat 4X kurang B dikurang B-nya X tambah 8, ya. Ini dioperasikan. Kemudian kita operasikan lagi untuk penjumlahannya. A ditambah B, berarti 4X kurang 6 ditambah X tambah 8. Ya. Ini kita selesaikan, 4X kurang X adalah 3X, minus 8, minus 6 dikurang 8, berarti minus 6 minus 8, itu minus 14. Kemudian 4X tambah X adalah 5X, kemudian minus 6 ditambah 8, berarti minus 6 tambah 8 itu 2. Dapatlah pembuat 0 dari sini adalah 14/3, pembuat 0 dari 5X tambah 2 itu adalah minus 2/5. Ya, kita buatkan sketsanya. Ada minus 2/5, ada 14/3. Ya, ini ikut. Ya, ini ikut. Ya, kita cek pembuat positif negatifnya di mana. Kalau kita misalnya di antara ini ada 0. 0 dimasukkan di sini negatif, ini positif, menghasilkan negatif. Kemudian di sebelah kanan 14/3, contohnya juga misalnya bisa 5, ya, 5. Masukkan di sini 5, 15 positif. Positif kali positif. Di sebelah kirinya 2/5, minus 2/5, itu minus 1, minus, ya. Ini minus dikali minus 5 tambah 2, itu berarti minus 3. Minus kali minus adalah positif. Yang dibutuhkan dari negatif, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya lebih besar sama dengan minus 2/5, dan
X-nya lebih kecil sama dengan 14/3. Itu kira-kira himpunan penyelesaiannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, sudah. Ini juga nanti berlaku sebenarnya. Bagaimana kalau ada suatu konstanta negatif? Contoh misalnya, minus 2X, minus 2 dikali 2, nilai mutlak 2X kurang 3. Ini lebih kecil sama dengan nilai mutlak X tambah 8. Ya, ini kan selalu positif. Ini negatif, ini positif. Apakah memang perkalian ini jadinya negatif kan? Ya, negatif lebih kecil sama dengan positif. Ya, ini jadinya semua bilangan real berlaku kan? Apapun yang kita berikan terhadap pertaksamaan ini selalu berlaku. Jadi himpunan penyelesaian ini adalah semua bilangan real. Tapi berbeda halnya kalau misalnya kita bilang minus 2 lebih kecil dari nilai kali nilai mutlak 2X kurang 3. Nah, lebih besar sama dengan, nah ini kita ganti misalnya X tambah 8. Ya, kalau ini kan tadi negatif, apakah pernah lebih besar sama dengan positif? Ini karena tidak ada, ini jadinya X elemen himpunan kosong. Ya, jadi boleh-boleh saja kita apain, kita operasikan seperti ini. Cuma kalau ada soal seperti ini, ya tinggal ini aja penjelasan kita berikan, bisa menyelesaikannya. Nah, pertanyaan yang lain yang kemarin teman-teman sampaikan, bagaimana kalau misalnya ya nilai mutlak 2 dikali 2X, 2 dikali nilai mutlak 2X kurang 3 lebih besar sama dengan X tambah 8. Ya, bagaimana kira-kira kalau seperti ini? Ya, bagaimana kira-kira? Masih Pak dilihat nggak? Raihan gimana kira-kira kalau soal seperti itu? Raihannya nggak ada? Apa? Ya, apa? Ya, soal yang tadi yang kita sampaikan, gimana penyelesaiannya? Kurang paham, Pak. Kurang paham. Iya, Yang mana kamu tidak paham? yang tadi. Yang tadi yang mana soalnya? Yang mana kira-kira? Oke, ya, nih ya. Ya, kalau soal seperti ini, saya takutnya kalian nggak lihat juga gitu, nggak memperhatikan karena monitor kalian pada semua, pada mati semua. Ya, kalau untuk soal seperti ini sama saja operasinya seperti ini, tinggal nanti tandanya yang di sini yang lebih besar 0. Ini kita sudah berakhir tadi sampai di sini, berarti ini sama saja itu 3X dikurang 14 itu dikali 5X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Karena ini kan sama soalnya, saya tidak rubah apa-apa, yang saya rubah hanya tanda ini. Ya, sehingga hanya di sini yang berubah. Kalau seperti ini, jadinya himpunan penyelesaiannya adalah yang daerah positif, yaitu X yang lebih kecil sama dengan minus 2/5 atau X yang lebih besar 14/3. X elemen. Ya, itu. Oke, itu dulu untuk sistem pertaksamaan nilai mutlak. Ada yang mau ditanyakan, silakan.